Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Zahra Iriansyah dari kelas 11 MIPA 1 absen 19. Matahari mulai terbenam, langit mulai menghitam, pertanda datangnya malam. Hari itu senja tampak indah, walaupun hanya sesaat, tetapi harus tetap disyukuri. Seperti kondisi kita saat ini, yang harus tetap disyukuri apapun kondisi dan keadaannya. Generasi milenial adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menyongsong Indonesia yang menjadi emas. Menjadi emas di sini dalam artian Indonesia yang dapat lebih dikenal di muka dunia. Mereka harus disiapkan dan diasah kepekaannya dalam merespon isu-isu strategis yang akan datang. Mereka harus disiapkan sedini mungkin karena peluang dan tantangan ke depan akan semakin kompleks. Maka dibutuhkan pemahaman yang kompleks dan multidisiplin ilmu untuk menjawab permasalahan yang kompleks tersebut. Ada 7 poin dari visi Indonesia Emas 2045. Yang pertama, demokrasi Indonesia. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, emansipasi pendidikan. Yang keempat, akses layanan kesehatan. Yang kelima, jadi bangsa entrepreneur. Yang keenam, kekuatan maritim dunia. 7, pengentasan kemiskinan. Ketujuh visi tersebut akan menjadi peluang dan tantangan bagi generasi milenial hari ini dan mendatang. Namun, ketujuh visi tersebut dapat menjadi seperti dua mata pisau yang bisa menjadi berbahaya bagi generasi milenial hari ini ketika mereka tidak bisa berkutik mengatasi segala problematika kehidupan yang semakin kompleks. Oke, saya bakal bahas yang pertama, yaitu demokrasi Indonesia. Visi Indonesia 2045 mencatat harapan generasi muda atas terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas, didukung dengan pemilihan umum yang adil dan berintegritas. Lanjut yang kedua, yaitu supremasi hukum. Generasi muda milenial ingin pada tahun 2045 menikmati supremasi hukum yang murni, konsisten, dan absolut. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan bebas kepentingan politik. Yang ketiga, emansipasi pendidikan. Di tahun 2045, harapan generasi muda yaitu terjadinya emansipasi pendidikan bagi seluruh masyarakat. Setiap warga harus punya akses mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum, sumber daya pengajar, dan infrastruktur harus memadai dan menghasilkan manusia Indonesia yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan dapat berdaya saing global. Yang keempat adalah akses layanan kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan menjadi kebutuhan utama bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses kesehatan berkualitas tanpa melihat kondisi ekonomi maupun geografis. Yang kelima, Indonesia menjadi bangsa entrepreneur. Generasi muda menginginkan agar Indonesia jadi bangsa entrepreneur pada tahun 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia pada saat itu bersamaan dihadapkan pada bonus demografi. Selain itu, generasi muda juga harus menggarisbawahi bahwa entrepreneur yang menjadi pelopor anti korupsi. Indonesia mendatang memiliki ekonomi yang unggul dalam revolusi industri 4.0 dan seterusnya, serta menjadi bangsa pemenang globalisasi. Yang keenam, menjadi kekuatan maritim dunia. Untuk mencapai Indonesia yang ingin menjadi kekuatan maritim dunia, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang memadai untuk melindungi kepentingan nasional, terlebih dengan dibangunnya Blue Water Navy yang dapat membantu menjaga stabilitas keamanan kawasan. Industri
pertahanan maritim, Indonesia juga harus mampu menjadi yang terdepan di Asia. Indonesia sudah memiliki maritim yang sangat luas. Maka dari itu, kita harus menjaganya agar tidak diakui oleh pihak lain. Yang ketujuh, yaitu pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan menjadi pekerjaan yang tiada ujungnya. Generasi muda juga ingin kemiskinan hilang dari Indonesia pada 2045. Setidaknya ada target untuk mengubah nasib 60% masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini juga berkaitan dengan kasus stunting saat ini. Maka dari itu, anak milenial juga jangan berpangku diri, diam dan bermalas-malasan. Jangan sampai Indonesia di tahun 2045 menjadi bangsa penonton atas keberhasilan dan prestasi negara lain. Pastikan Indonesia menjadi aktor dari perubahan dunia yang semakin maju dan berkeadaban yang menyejukkan kehidupan umat manusia. Tentu banyak sekali harus disiapkan, dibenahi, dan dipelajari. Tetapi masih ada cukup banyak waktu untuk menyiapkan semua itu. Sekian dari saya, apabila salah bisa dikoreksi, bila benar bisa diaplikasikan pada kehidupan masing-masing. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.